Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Sekarang kita tiba pada pokok pikiran kita yang ketiga dari 7 alasan mengapa Yesus disalibkan. Kali ini kita akan memikirkan bagaimana penyaliban adalah penggenapi penebusan dosa manusia. Penyaliban adalah menggenapi penebusan dosa manusia. Minggu lalu kita sudah berbicara menggenapi korban darah. Yang pertama kita sudah berbicara menggenapi janji Allah. Nah sekarang kita akan melihat berbagai aspek istilah darah sebagai bayaran harga, istilah penebusan sebagai sesuatu yang dikerjakan, dan kemudian kita akan juga belajar nanti murka Allah yang harus dipenuhi. Itu minggu besoknya. Hari ini kita akan membuka 2 bagian Alkitab. Saudara memberikan pembatas. Yang pertama, Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 12. Saudara beri pembatas. Lalu 1 Petrus 1 16 sampai 19. 2 bagian ini akan kita baca. Kita akan membaca Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 12. Saya baca 5, saudara baca 6. Kita bergantian hingga selesai. Keluaran pasal 6 5 sampai 12 kita mulai. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peka lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel, kepada Firaun raja Mesir, dan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. 1 Petrus 1 16 sampai 19. Saya baca 16, saudara 17 terus hingga selesai. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu punya Bapa, yaitu Dia yang mengampuni semua orang menurut perbuatannya, maka dapat kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak cacat. Saudaraku yang kekasih, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kematian menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Jatuh dalam dosa, manusia mati di dalam rohaninya, terpisah dari Allah, sumber kehidupan. Sehingga keterpisahan dari sumber sama dengan kematian. Maka konsekuensi berikut adalah bagaimana wujud kematian menjadi semakin nyata. Karena mati bukan saja di dalam aspek rohani, tetapi kemudian menghantam seluruh aspek kehidupan manusia jasmani. Maka ada 3 dimensi yang perlu kita lihat dari manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kekal. Kejatuhan dalam dosa
mengakibatkan putusnya hubungan dengan Allah, mati. Dalam istilah Alkitab, terpisah dari Allah. Maka terpisah dari Allah, terpisah dari sumber, sehingga dia tidak punya hidup. Rohaninya mati. Maka Adam masih mengalami umur 1000 tahun. Kekal, jatuh dalam dosa, dapat 1000. Sesudah itu kemudian manusia makin mengalami degradasi dalam kualitas kehidupannya, sehingga hanya mengalami hidup 120 tahun. Itu zaman Nuh. Dan Nuh sendiri lebih dari 120. Tapi dia mengatakan manusia paling tinggal 120. Maka lepas dari Nuh, bergeser lagi. Maka tiba kepada aspek yang ketiga, zaman Musa. Musa berkata manusia hidup hanya 70 tahun saja. Ya, saya sebetulnya tidak sengaja pada waktu memperhatikan, melihat, menyelidiki, kaget juga. Wow, degradasinya tinggi sekali. Maka kita melihat rubuh dan hancurnya manusia di dalam keberdosaan. Perjalanan kita hanya menuju kepada kehancuran. Keterpisahan dari hal yang hidup telah mengakibatkan kengerian yang luar biasa. Karena itu, dengan mengerti semua, kita akan bersyukur kalau kita ditebus oleh Tuhan yang hidup itu. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebetulnya prospek penebusan sudah dikerjakan sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kita hanya mengerti penebusan adalah Kristus mati di atas kayu salib, finish. Sehingga kita tidak mempunyai satu comparison, satu perbandingan nilai daripada penebusan. Nah, ini sebetulnya kegagalan orang untuk mengerti besarnya kasih Kristus di atas kayu salib, mahalnya penebusan yang dikerjakannya. Ya, sehingga kita tahu semua istilah, tapi tidak punya pembandingnya. Kita tahu darahnya mahal, kita tahu kita ditebus dengan darahnya, tapi tidak mengerti secara mendalam apa itu darahnya. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana penghormatan terhadap korban darah, dan kita melihat benang merah yang luar biasa dari sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Nah, kali ini kita tetap akan sama dan melihat bagaimana konsep penebusan itu bergerak secara dinamis di dalam seluruh kebenaran-kebenaran Alkitab. Saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia itu menjadi merasa malu pada dirinya karena dia menemukan dirinya telanjang. Pertanyaannya, apakah sebelumnya dia berpakaian? Juga tidak. Kalau sebelumnya dia telanjang tetapi tidak malu, lalu berdosa, telanjang dan malu, mengapa? Itu pertanyaan. Jawabannya sederhana. Telanjang yang pertama dalam kesucian, tidak ada rasa malu di sana. Telanjang yang kedua dalam rasa keberdosaan, rasa malu terhadap diri sudah muncul. Nantinya akan menjadi problema psikologis yang sangat mengerikan dalam hidup manusia dari zaman ke zaman. Itu sebab psikologi harus didekati, tidak bisa mengabaikan fakta teologis. Nah, ini perlunya gereja mempunyai kedalaman pemahaman di dalam kita mengerti seutuhnya. Nah, pada waktu manusia itu telanjang, maka dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan apa? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Maka Kejadian 3 ayat 21, manusia yang telanjang dan malu karena ketelanjangan akibat dosa, sekarang harus mengenakan pakaian, dan untuk pakaian harus ada yang mati untuk menghilangkan rasa malu mereka, yaitu binatang. Sehingga binatang yang mati dikuliti, lalu kulitnya menjadi pakaian manusia. Kenapa tidak daun? Kenapa tidak kulit kayu? Ya, di Kalimantan ada kulit kayu dibikin seperti kain, dan orang bisa membuat baju dari kulit kayu. Itu tradisional. Kenapa tidak dari daun? Zaman dulu banyak orang memakai daun untuk menutupi dirinya. Kenapa harus binatang? Karena pengandungan konsep penebusan sudah ada di sana. Sebuah kehidupan hanya bisa ditebus dengan kematian. Maka yang mati akan hidup. Harus ada yang mati menggantikan yang mati itu. Maka aib dosa yang membuat manusia mati dalam dosanya, yang membuat manusia malu dan aib pada dirinya, harus dibayar oleh binatang yang dikuliti. Dan binatang itu yang mati, dan manusia itu menutupi rasa malunya. Tetapi ini masih samar-samar sekali. Namun sekalipun samar-samar, dengan kental, dengan segera kita bisa menemukan kejelasan benang merahnya. Nah, ini yang menjadi menarik, saudara yang terkasih. Nah, oleh karena itu, pada waktu kita menggali, kita belajar mengerti Alkitab, pada waktu kita melihat segala sesuatu, maka kita akan melihat koneksi yang begitu jelas dari bagian kitab kepada kitab kepada kitab sampai kepada kitab Wahyu. Tidak ada yang tidak jelas. Ya, itu sebab kenapa gereja kita pakai tema
Dari minggu ke minggu ke minggu. Karena kita tidak mau saudara ke gereja sini bertahun-tahun tidak tahu apa yang bertumbuh, apa yang berkembang, pemahaman apa yang bertambah. Saudara mesti punya pemahaman yang terstruktur. Karena Alkitab pun terstruktur. Alkitab itu ada polanya. Kita mesti merekam dengan baik-baik. Jadi kita melihat ini Adam. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kejadian pasal 22 menarik sekali saudara. Kejadian pasal 22 itu jelas mengingatkan kepada kita. Ayat 12 sampai 13 ketika Abraham dicobai oleh Tuhan. Menarik sekali. Abraham yang menanti-nanti janji Allah. Ternyata sampai istri sudah tua, tidak punya anak. Sehingga pada waktu malaikat memberitahu Sarah akan mengandung 1 tahun lagi sejak itu, maka dikatakan dia akan punya anak lagi. Oh, bagaimana mungkin? Dia sendiri tidak percaya. Artinya dengan pengetahuan medis pada waktu itu sudah ada kesadaran menopause yang sudah cukup, tidak bisa lagi untuk melahirkan. Tetapi Tuhan bilang, no, kamu akan dapat. Nah, mari kita mulai melihat Abraham dalam perjalanannya. Unik sekali. Abraham ini bapak orang beriman, disuruh pergi. Dia pergi karena percaya Allah memberi yang terbaik baginya. Namun dalam perjalanan percaya Allah memberi yang terbaik. Lihat Abraham pernah bikin salah, menyelamatkan diri sendiri dengan mengaku istri adalah saudaranya. Dia turunkan grade hubungan. Memang saudara, betul, tapi itu fakta istri. Istri mesti lebih tinggi daripada saudara. Sebagai yang dipersatukan oleh Allah. Tetapi Abraham bermain Abu Nawas, lalu memanipulasi hubungannya. Jadi bapak beriman juga bisa salah. Ya, sama seperti kita. Cuma bedanya, bapak beriman salah, makin hari makin benar. Kita salah dan tambah salah. Nah, itu bedanya. Maka Abraham kemudian lagi salah kedua. Dia mengiyakan tawaran dari Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istri ataupun guntingnya. Ironis. Seharusnya Abraham tidak melakukan itu. Karena apa? Karena Sarah pun meminta itu. Karena putus asa. Tidak akan ada anak. Berarti dia sudah mencurigai janji Allah tidak akan ditepati. Itu kejahatan. Dan Abraham menyetujui. Abraham melakukan kejahatan. Itu sebab bagi saya tidak heran kalau dunia ini kacau. Karena dua agama yang besar. Akibat sepasang suami istri yang salah menunggu janji Allah tidak sabar. Hati-hati dalam rumah tanggamu. Tidak heran kalau banyak persoalan dalam rumah kita. Kalau kita menabur benih yang salah di kehidupan kita. Ini bapak orang beriman. Ya. Nah kemudian baru makin hari dia mulai makin sadar. Sesudah dia mengaku Sarah istrinya itu adalah saudaranya. Kemudian waktu dia mau pisah dengan dengan ponakannya Lot, dia memberi Lot kesempatan untuk memilih. Kali itu Abraham tambah bijak. Jadi ada salah bijak. Saya melakukan grafik dari naik turunnya Abraham. Karena saya sangat menikmati pergumulan dan melihat bagaimana bapak berimannya. Ya. Nah kemudian saudaraku yang kekasih, sekarang Tuhan datang lalu bilang, Abraham, berikan anakmu. Anak yang ditunggu dengan tidak sabar, anak yang ditunggu dengan harap-harap cemas, yang karenanya dia sampai salah mengambil Hagar menjadi istrinya. Anak itu sudah diberikan. Semata wayang. Lahir dalam ketuaan Sarah. Tapi Tuhan minta untuk dipersembahkan. Kali ini Abraham tidak berbuat salah. Ya, Allahku. Dan dia pergi. Kali ini Abraham tidak berbuat salah. Ini bapak orang beriman ini kembali kepada standpoint iman yang hebat sekali. Dia mempersembahkan apa yang terbaik, pertama, terutama, terhebat dalam hidupnya. Anak semata wayang, Ishak. Itu sebab pada waktu Ishak bertanya, ayah, manakah korban? Kalau kita mau memberikan korban, nanti Tuhan sediakan. Saya membayangkan hati hati Abraham yang sangat mencintai Ishak. Ditanya begitu, pada Ishak yang mesti dikorbankan. Kayak apa ya? Ayah saya punya anak 3, bukan anak semata wayang. Tapi 3 anakku pun, kalau Tuhan suruh aku seperti Abraham, 1 saja diminta. Jujur saja, sulitnya setengah mati. Kecuali anak ini brengsek ya. Pasti saya bilang, puji Tuhan, 3 ambil. Ini anak baik-baik diambil, 1 pun saya sudah pusing. Ini anak semata wayang loh. Lalu Tuhan minta, apakah gila sekali ini permintaan? Maka betul-betul kita lihat permintaan ini kelewatan. Tetapi lebih gila lagi Abraham, kok mau? Dia tahu banyak hal yang lemah dan dia harus makin kuat dalam hidupnya.
dan dia tidak mengulang kesalahan. Sehingga poin penting diambilnya, orang beriman tidak akan pernah melepaskan momentum yang Tuhan berikan untuk melakukan tindakan iman yang luar biasa. Terlalu banyak kita punya momentum bagus, kita lepas. Terlalu banyak kita punya kesempatan untuk jadi pelayan yang setia, kita permainkan. Terlalu banyak kita punya waktu memberi lebih dan lebih dalam melayani Tuhan, tapi kita tidak serius. Hati-hati, karena kesempatan tidak selalu Tuhan berikan 2 kali. Nah, Abraham ambil langsung persembahkan Ishak dengan hati yang perih. Pisau itu harus diangkat. Saya percaya sampai terakhir pun waktu Ishak diikat, pasti dia masih belum mengerti, karena dia tidak akan pernah bisa menduga ayahnya harus mengorbankan dia. Dan saya bisa membayangkan betapa semakin dekat detik-detik penyembahan korban Ishak itu, hati Abraham seperti apa hancurnya. Andai kata yang membunuh orang lain, mengorbankannya mungkin berbeda, ini sendiri. Lalu ada orang bilang, wah, Kristen itu jahat, Alkitab jahat, Allah itu jahat, kok minta anak? No, Tuhan tidak minta Ishak untuk dibunuh, tapi Tuhan mau menguji Abraham lewat itu. Itu sebab Tuhan memberikan gantinya. Ishak ditebus dengan apa? Anak domba. Tahu-tahu di situ ada anak domba yang bisa ditangkap oleh Abraham, ikat, dan domba itu yang dikorbankan. Adam harus pakai kulit binatang untuk menutupi aib rasa malunya. Sama-sama. Tapi ada yang mati. Untuk yang mati bisa hidup lagi. Maka Ishak yang harusnya mati tidak jadi mati, karena ada domba yang mati ganti Ishak yang harusnya mati. Saudaraku, bagi saya ini luar biasa sekali. Itu sebab Ibrani mencatat dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 betapa dikatakan Abraham bisa melihat jauh ke depan. Ketika Tuhan meminta korban, dia percaya Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Padahal Taurat belum ada, apalagi perjanjian baru. Bagaimana dia tahu? Tidak ada orang cukup pintar untuk mengerti kebenaran. Tidak ada orang terlalu bodoh sampai tidak tahu kebenaran. Yang ada anugerah Allah pada orang yang mau taat dan percaya pada dia. Maka mereka akan diberi pencerahan demi pencerahan untuk bisa mengerti. Nah, ini yang menjadi menarik di dalam Alkitab, saudara. Sehingga kembali lagi konsep penebusan. Kita lihat lagi. Kali ini dimainkan oleh Abraham dan Ishak. Sesudah selesai itu, saudara, Adam personal, Abraham janji keturunan, Adam si pembuat dosa yang mengakibatkan binatang untuk membaluti hidupnya. Abraham sebagai menerima perjanjian keturunan, tetapi anaknya yang mau diambil Tuhan. Titik pusat dari janji itu sendiri. Kalau kita sekarang kan langsung doa, Tuhan, kenapa kau ambil ini? Semua kita rasa kita milik kita ya. Padahal selalu kau tanya, apakah semua milik kita milik Tuhan? Saya mau tanya saudara, semua punya kita itu punya Tuhan apa punya kita? Oke. Kalau gereja perlu semua punyamu untuk Tuhan, mau nggak kasih? Halo? Nah, sudah bilang enggak lah, susah amat. Dan sedikit saja diminta pun susah. Ya kan ya? Ini kita. Kita berani tuh ngomong punya kita. Kalau hilang, kalau diambil, susah semua kita. Maka bahagia kita bisa hilang bertahun-tahun hanya karena ada harta kesayangan kita ini. Indonesia. Terlalu banyak orang gila karena hartanya hilang atau terbakar atau apa. Kemudian dia sakit jiwa, hilang pegangan. Di mana iman? Coba pikirkan baik-baik. Orang bilang kan bisa mengerti lah Pak, dia kan babak belur besar sekali. Dia kan kasihan. Yes, kalau kau bicara psikologis, kalau kau bicara manusia umum. Tapi kalau kau bicara manusia Kristen, Tuhan akan marah padamu kalau kau kehilangan banyak hal dan yang kau meninggalkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak kasihan padamu, Tuhan marah padamu. Kau menghina dia, seakan-akan dia tidak bisa pelihara. Kalau dia bisa pelihara saya, kenapa dia ambil semuanya? Dia mau mengujimu dan dia berhak untuk itu. Dan itu yang terjadi pada Abraham. Abraham sadar, dia berikan. Luar biasa. Sekarang kita bergerak, bukan lagi perorangan, tetapi bangsa, yaitu apa yang kita baca. Maka dikatakan oleh Tuhan, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracun, dan dengan hukuman yang berat. Aku
Aku akan membebaskan kamu dari sana. Aku yang akan menebus kamu. Siapa yang menebus? Allah itu sendiri. Siapa yang ditebus? Umatnya Israel. Dari mana? Perbudakan di Mesir. Maka dengan segera kita mengerti. Kalau belajar sejarah ini, bagaimana Israel ada di Mesir? Semua kita tahu. Itu karena Yusuf. Kenapa Yusuf ada di Mesir? Karena dibuang saudaranya. Lalu kenapa mereka pergi ke Mesir? Karena kelaparan. Sehingga Mesir menyelamatkan mereka dengan makanan, dengan keberadaan Yusuf di situ. Tetapi di kemudian hari Mesir menyengsarakan mereka. Tidak ada satupun apa yang abadi di kolong langit ini. Tuhan bisa pakai sesuatu untuk menolongmu, tapi dengan barang yang sama untuk menghancurkanmu. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena umat diajak untuk mencari yang dulu orang Israel hancur karena itu. Ikut Tuhan kau kaya, ikut Tuhan semua beres. Itu janji-janji kosong yang tidak perlu. Berimanlah. Hidup cari kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan padamu. Dan urusan tambah-tambah itu urusan dia, bukan urusan. Kok Tuhan tidak kasih saya? Diam kau. Kalau kau bilang dia Tuhanmu, berarti dia menyelamatkan kau. Kalau dia menyelamatkan kau, berarti kau ke neraka dipindahkan ke surga. Masih bisa protes. Kurang ajar kali kau. Itu orang bilang ya, sudah numpang naik bus merokok pula lagi. Nah itu dia. Tiketnya nggak bayar, numpang dia ngerokok lipat kaki pula. Ya kalau orang di Medan bilang, kurang ajar kali, gaya kali dia. Udah numpang ngerokok pakai galan pula lagi ngerokoknya. Tahu galannya? 39. 999 itu di Medan bilangnya galan. 39. Kalau singkat-singkatan Medan paling hebat ya. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana gaya hidup yang kemudian ngawur itu pasti Tuhan marah dong ya. Tuhan tidak suka begitu. Nah, maka kita kembali. Jadi kita lihat Israel ditebus dari perbudakan Mesir, diberikan hidup di kebebasan. Siapa yang menebus? Allah. Jangan apa ditebus? Minggu lalu kita sudah bicara darahnya. Darah adalah alat bayar. Kristus melakukan penebusan dengan alat bayar darah. Kepada siapa dibayar? Nah itu minggu depan harus datang. Celaka mereka yang tidak datang, karena mereka tidak akan mengetahui keutuhan firman Tuhan. Jadi sekarang saya tadi pagi juga ngomongnya, pokoknya sekarang nggak mau lengkap-lengkap sepotong-sepotong. Ya tahu semua. Dapat satu, dapat dua, dapat tiga, saling rak. Luar biasa. Saya sangat diberkati dengan khotbah saya sendiri. Silakan kau pikirkan kalimat ini. Waktu saya pikir-pikir, kadang saya dengar khotbah saya kaget-kaget. Wih, iya. Padahal yang khotbah saya. Sadarlah saya sesadar-sadarnya. Seringkali lagi saya bicara dengan segala persiapan yang ada, Tuhan melengkapi saya. Kalimat yang tadi tidak terpikir keluar, baru saya bilang, wow, God thanks. Ya, jadi kalau aku sangat diberkati, kau tidak, aneh sekali. Padahal aku yang siap, masa aku diberkati, kau enggak kan? Itu bertanda sudah terlalu tebal dosanya. Oke, Mazmur pasal 49 ayat 8 dan ayat 16. Dua bagian ini. Kalau ini kita baca sama-sama. Mazmur 49 ayat 8 dan ayat 16. Jika saudara sudah menemukan, kita baca ayat 8 dulu dari Mazmur 49 ayat 8. Satu, iya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan putusan kepada Allah ganti nyawanya. 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan puji Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan membebaskan kita. Alangkah luar biasa. Maka tidak ada satu manusia pun bisa membebaskan dirinya. Tidak ada satu manusia pun bisa menebus nyawanya. Tetapi Allahku, Dia yang akan menebus aku. Dia akan menebus nyawaku, sehingga aku dikatakan ditariknya dari cengkeraman dunia orang mati. Dunia orang mati itu bukan bicara kuburan di mana orang mati dan diadakan, tetapi bicara tentang kekekalan dalam kematian, di mana aku tidak lagi dicengkeram oleh kuasa maut neraka itu, tetapi ditariknya untuk dibawanya ke tempatnya yang mulia, surga itu. Siapa yang menebus? Kuasanya. Bagaimana dengan engkau? Engkau tidak bisa tebus apa-apa. Saya belum tahu surga. Saya belum pernah ke sana. Tapi imanku percaya.
Itu tempat penantian yang luar biasa. Bagi saya celakalah orang yang sudah pernah pergi ke surga disuruh pulang lagi. Karena kalau sampai ke sana tidak surprise lagi dia. Bagi saya itu aneh sekali. Kebenaran adalah kebenaran yang menciptakan dahaga untuk menyatu dengan Tuhan. Itu yang menghidupkan iman. Berbahagialah kau kalau terlalu banyak hal yang kau tidak tahu. Itu berkat yang hebat yang Tuhan berikan padamu. Celaka orang yang selalu merasa banyak tahu. Tahu ini, tahu itu, tahu depan, tahu sana, tahu sini. Engkau adalah duplikasi Tuhan yang menipu. Jangan percaya omongan manusia. Percayalah firman Allah. Amin. Kau tidak tahu hari esok, cukup harimu hari ini saja. Itu urusanmu. Urusan besok, urusan Tuhan. Tapi kau tahu untuk sehat, kau harus makan, tidur, istirahat cukup, vitamin. Kau tahu untuk pintar, belajar, cari tahu ini, cari tahu itu. Kau tahu untuk sukses, kerja rajin, kerja keras, lakukan. Kau tahu untuk ujian, belajar yang baik. Baca buku sana, buku sini, supaya kau siap menghadapi ujian. Lakukan bagianmu. Tuhan akan memberimu rasa sukacita yang limpah. Tetapi gereja selalu cari orang yang ngomong ini, nanti gini, nanti gitu. Apalah pendeta itu ngomong nanti gini, nanti gitu. Wong hidupnya saja banyak salahnya. Kalau dia tahu semuanya, mestinya lempeng banget deh. Jadi kalau saya pun khotbah, jangan kalian semua percaya penuh. Dengar khotbah saya, perhatikan, baca lagi ulang Alkitab. Siapa tahu saya salah. Jadi kalau aku salah, kau perhatikan, aman kau. Aku yang ke neraka, kau ke surga. Tetapi kalau kau aminkan aku salah, kau ikut juga. Rame-rame kita ke neraka. Bos juga aku, ada temanku. Tapi kalau itu maumu, ya ayolah temani aku. Tapi ya saya tidak akan mau ke sana ya. Pasti saya mau ke surga. Maka saya akan berdoa untuk khotbah baik-baik supaya jangan salah. Jadi manusia tidak bisa menebus dirinya. Allah yang menebusnya. Puji Tuhan saudara. Itu baru PR ya. Kita belum sampai di PB. Baru di PR saja sebetulnya sejujur-jujurnya kita udah lihat terang benderang loh. Wow, hebat sekali. Bagaimana di PB? Maka di PB tadi kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 6, pasal 1 tadi, 1 Petrus 1 mulai bagian yang kita baca tadi, ayat 16 sampai 19, apa yang dikatakan? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu menyebut Bapa, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Saya suka ya ini. Tapi saya kira orang Kristen tidak punya lagi semangat ini. Hendaklah engkau hidup dalam ketakutan. Tapi ketakutan untuk berbuat dosa. Kenapa di gereja tidak lagi ada ketakutan? Kenapa banyak orang bingung? Kalau dia memang pendeta, dia kan ngomong benar Pak. Masa hidupnya begini? Saya jadi bingung kok bisa gini, kok bisa gini. Kenapa kau bingung? Itulah kerusakan gereja. Maka kita jangan jadi rusak. Kita mesti belajar hidup benar. Kau pendosa, aku pun. Maka kita harus belajar sama-sama. Jangan lagi kita bermunafik ria di dalam gereja. Seakan-akan kita ini semua orang suci. Omong kosong itu. Kita ini orang berdosa yang sudah ditebus. Tapi heran, masih bisa jatuh. Mestinya sih enggak. Ayo belajar. Banyak orang bilang, Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya gini, bicara gini. Kok kayaknya dekat banget. Tapi hidupnya jauh amat dengan Tuhan. Beda betul. Kau dengar omongan itu. Maka kita sudah bilang pohon dikenal dari, ayo orang Kristen, kita bertanding di atas meja. Mari hidup di atas meja. Semua membedah kita, semua melihat kita. Saya berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk bertanding di atas meja. Untuk hidup dilihat semua orang. Maka saya berdoa, kiranya Dia memelihara aku. Karena dengan demikian, aku akan semakin berani berbicara kebenaran. Kalau sudah banyak noda, susah saya bicara kebenaran. Kalau saya bicara kebenaran padahal banyak noda, maka saya munafik, tenggelam dalam dosa. Habislah hidupku. Ayo belajar pelan-pelan. Kita naik di atas meja. Biar orang lihat hidup kita. Jangan takut. Tapi saya punya banyak kekurangan kelemahan. Itu yang kita bertanding. Kuduslah engkau, karena Allah itu kudus. Kenapa? Karena kau sudah ditebus. Hebat ya. Bukan dengan binatang yang dikuliti untuk dipakai Adam. Bukan anak domba yang menggantikan Ishak. Tapi engkau ditebus oleh darahnya yang kudus. Wow. Hebat sekali. Kita ditebus bukan dengan emas, perak,
apa domba, ya apa binatang apapun, tetapi kita ditebus oleh Yesus Kristus, darahnya, anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah itu. Puji Tuhan. Maka saya suka Alkitab waktu berbilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Itu kompetisi kita. Kita harus jadi sempurna sama seperti dia sempurna. Apa bisa, Pak? Bisa. Siapa bilang tidak? Dan kita sekarang sudah memulai sempurna yang pertama. Sempurna dimensi satu adalah sempurnanya penebusan Kristus kepada kita, membuat kita menjadi sempurna dalam hidup ini. Bisa mengatakan tidak kepada dosa dan bisa melakukan kebenaran oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ini kita. Nah, yang kedua tentu harus sempurna hidup kita. Maka biarlah kita makin kanak-kanak dalam dosa kita, tapi makin dewasa dalam kebaikan kita. Nah, itu kalimat Paulus. Jadi kita mesti bertumbuh terbalik kepada dosa. Dulu kau rajanya, sekarang belajar jadi kecil, lalu lepas dari situ. Dulu kita sedikit buat baik, banyak, nah kita jadi raja baik. Menarik ya, supaya kita mencapai yang sempurna. Di titik mana? Nah, ini kompetisi. Kompetisi yang mesti kita garap ini. Maka itu dimensi yang kedua. Sekarang, dimensi yang ketiga, sempurna yang sempurna. Waktu kita sampai di surga nanti. Wow, kita sempurna di tempat yang sempurna. Sekarang kita sempurna di tempat yang tidak sempurna. Dunia ini tidak sempurna. Sudah berdosa, rusak ini. Maka kadang jatuh, kita kadang bangun. Maka bertarunglah kau yang sempurna. Jangan kecemplung ke yang tidak sempurna. Supaya dunia yang tidak sempurna belajar. Itu sebab saudara yang kekasih, orang-orang Kristen terus diajar untuk menggali konsep penebusan. Dan konsep ini hanya ada di dalam kekristenan, tidak ada di tempat lain. Saya menyelidiki dan saya pikir tidak ada pemimpin agama yang mengajarkan umatnya salah. Yang ada, umatnya merekam secara salah. Semua agama akhirnya sadar betul kebenaran yang mutlak yang ada pada diri Allah, yang tidak mereka kenal secara utuh. Maka agama itu bisa menjadi kejahatan yang mengerikan. Karena agama membawa orang ketemu Tuhan yang bukan Tuhan, dan akhirnya terpisah dari Tuhan yang Tuhan itu. Agama itu jahat setengah mati. Karena orang aman, tenang, katanya dia ketemu Tuhannya, padahal itu bukan Tuhan. Maka dia rasa tidak perlu lagi ketemu Tuhan yang Tuhan. Indonesia. Tapi masih ada harapan kalau satu waktu dia tahu itu salah. Yang paling repot orang sudah di gereja, dipikirnya sudah sama Tuhan Yesus karena dia terus bilang Yesus kan. Tak tahu Yesus, nggak tahu dia siapa. Nah, itu yang repot. Yesus adalah Tuhanku, Bapa yang di surga. Bapak bilang, Bapakmu yang mana? Aku di surga ini. Kau Tuhan, aku nggak kenal kau. Namamu nggak ada aku catat di sini. Jangan sampai jadi. Karena itu kita harus serius dalam hidup kita, kan? Maka hiduplah seperti yang Tuhan perintahkan. Maka saudaraku yang kekasih, Siddhartha Gautama suruh murid-muridnya, pengikutnya berbuat baik, mendengar baik, berkata baik, supaya dalam putaran yang mengerikan itu kau mengalami nirwana, masuk ke nirvana. Nirwana adalah kelepasan, nirvana adalah kekekalan yang tidak fana. Nah, itu namanya kekal. Dengan apa? Berbuat baik, berkata baik, dan baik-baik lain. Di Kristen ada nggak itu? Ada. Tapi bukan supaya kau lepas. Justru karena kau sudah dilepaskan dari dosa oleh penebusan Kristus, maka kau harus berbuat baik, mendengar baik, berkata baik. Oleh karena itu, kalau sampai kebaikanmu kalah dengan kebaikan agama lain, ingat kalimat Yesus, engkau tidak layak masuk surga. Pernah dengar khotbah itu? Yesus kan pernah ngomong toh, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi Farisi ini, kau tidak layak masuk surga. Tapi pikir baik-baiklah. Kalau sampai ada kawanmu yang gak Kristen lebih baik dari kau, ataulah kau kemana? Cepat-cepat mumpung ada waktu, segera rubah. Salah ini, bertandinglah. Ukur kawan yang dekat dengan kau dalam hidup baik. Saya tidak rela kalau orang percaya orang lain yang tidak Kristen, lalu tidak percaya pada pendeta Kristen. Rasanya terpukul sekali. Saya ketemu banyak orang dan bicara. Itu sebab makin hari saya pikir saya cuma jangan wibawa bicara sama banyak free thinker orang Buddhism, hidup saya jadi pertaruhan. Maka saya berkompetisi di situ. Iya. Saya diundang di partai politik dan saya bicara. Saya bicara apa yang saya bisa bicara?
Saya belajar bicara, tidak mengharapkan pujian. Saya tidak gampang memuji-muji orang. Nah, itu saya. Saya belajar. Kalau saya mesti kritik, ya saya kritik. Kalau bukti, saya bantu. Saya harus memainkan peran apa yang saya harus mainkan. Gampang, susah tuh. Kadang-kadang saya juga gak suka peran itu. Baru saya makin hari makin ngerti kenapa Yesus jadi sendiri. Karena dia terlalu benar untuk dunia yang tidak benar. Tapi kita mesti belajar. Belajar dan terus belajar. Dia sudah menebus kita. Dia sudah mati. Bayar pakai apa? Darahnya. Darah adalah transaksinya. Penebusan adalah kerjanya. Dia menebus kita. Dia mesti bayar. Dia bayar dengan darah. Maka sesudah kita ditebus, kita menjadi miliknya. Itu sebab Paulus berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Lalu apa dikatakannya di dalam Galatia pasal 3 ayat 13? Dalam Galatia 3:13 dikatakan bahwa Kristus Tuhan itu sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini menarik sekali, saudara. Nah, soal Taurat ini banyak sekali orang salah paham untuk ngerti. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mari kita lihat. Yesus disalibkan menjadi terkutuk karena kita yang terkutuk, supaya kita yang terkutuk dibebaskan. Apa maksudnya terkutuk di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat yang terkutuk? Tidak. Hukum Taurat datang dari Allah. Hukum Taurat hukum kebenaran. Dengan hukum Taurat kita tahu mencuri dosa. Tapi kalau kita mencuri, kita menjadi terkutuk. Karena apa? Karena hukum Taurat itu. Jadi artinya kita terkutuk karena hukum Taurat. Artinya hukum Taurat membuktikan kita gagal dan terkutuk. Karena nggak ada yang bisa penuhi. Bagaimana? Nggak ada yang bisa penuhi. Musa saja di hadapan Tuhan gagal yang nulis hukum Taurat itu. Menurut ukuran Tuhan. Udah berat banget ya. Hanya disuruh ngomong sama batu, dia pukul. Tuhan bilang, kau melanggar kekudusanku. Kau tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Kau hanya sampai ke Gunung Nebo. Saya kalau baca itu, jujur loh Tuhan. Aduh, ngeri amat. Tolong aku. Karena terlalu banyak salahku yang lebih dari Musa. Memang Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bawa dia sampai dengan mata iman. Dia melihat. Tapi waktu saya coba dari Gunung Nebo dan saya berdiri, lihat Kaisar kelihatan. Ya, saya coba belajar mengerti cara Tuhan menghukum, Tuhan memelihara itu unik kepada diri. Lepas semua. Karena memang saya pikir kalau Musa sampai lagi umur sudah 120, sudah tua sekali ya. Jadi Tuhan kasih dia juga peristirahatan yang baik. Tapi saat bersamaan Tuhan berikan hukuman. Saya tidak ngerti dua sisi itu hebat sekali. Maka kadang-kadang jujur loh, kita nggak suka berkat Allah, karena dalam berkatnya ada sesuatu cemeti yang ditaruhnya. Kita mengalami kesulitan, kita difitnah rasanya jengkel. Paling itu berkat untuk makin bertumbuh. Saudara mau nggak makin bertumbuh? Mau nggak difitnah orang? Nggak mau tuh. Tapi mau makin tumbuh, gimana caranya? Mana bisa kau makin tumbuh kalau kau tidak menghadapi benturan dan persoalan dalam hidupmu? Omong kosong. Oh, ikut Tuhan nanti makin mulus, makin hebat. Ikut setan makin mulus, betul. Nggak ada ikut Tuhan makin mulus. Makin matang, makin dewasa, makin kuat memikul salib. Itu ikut Tuhan. Tapi tiap orang Tuhan bentuk dengan cara yang berbeda-beda. Menderita bukan berarti kau jatuh miskin. Banyak orang kaya luar biasa, dia bisa bikin apa saja, tapi dia tidak bikin apa saja. Lalu orang lain bilang, ayo dong. Lo apa ya, lo punya duit aja, nggak mau gini, nggak mau gitu. Gaya hidup dia tidak ikut. Kadang-kadang menjadi sakit waktu. Karena beda dengan banyak rekan-rekan. Menderita tidak selalu harus jadi miskin. Hati-hati. Terlalu banyak cara Tuhan membentuk kita. Nah, maka dari kutuk tadi, ya ketentuan hukum, nggak ada yang lolos satupun. Tetapi sekarang kita diloloskannya oleh belas kasihannya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Maka dia membawa kita lepas dari kutuk hukum Taurat. Artinya dimerdekakan karena kita tidak pernah bisa benar di dalam hukum Taurat. Itu sebab dia yang membenarkan. Kita tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Itu sebab dia
yang menebus dan ditebusnya kita. Puji Tuhan. Nah dengan demikian yang saya harapkan saudara makin ngerti istilah tebus, penebusan yang tiap hari kita omongin. Kita mesti ngerti apa itu, kenapa begitu. Sehingga dikatakan kita yang terkutuk itu membuat dia menjadi terkutuk karena dia harus mati di kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang menyalibkan Yesus? Kenapa Yesus mati di kayu salib? Hah? Siapa? Dosa kita, bukan dosa, maksud saya orang. Siapa? Kita. Itu terlalu abstrak lagi. Coba pikir, siapa yang membawa dia ke kayu salib? Saya. Iya, kau betul. Kalau itu sudah jelas, setan pun tahu. Tetapi maksud saya ke sejarah dulu. Siapa yang membawa dia ke kayu salib? Putusan siapa dia disalibkan? Hah? Itu aja kalian sudah salah. Tidak pernah Pontius Pilatus mau menyalibkan. Dia dipaksa pemimpin iman supaya dia disalibkan. Jahat kali kalian. Kalian salahkan si Pilatus itu. Tidak separah itu dosanya ya. Itu orang Yahudi minta salibkan dia. No, dia nggak salah. Salibkan kami minta. Tapi salah juga. Sebelum orang Yahudi membuat keputusan Yesus disalibkan, siapa yang kasih tahu Yesus akan tersalib? Yesus sendiri. Anak manusia akan ditangkap, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti kan sudah tidak ingat 7 fakta seputar salib. Nah itulah rusaknya orang Kristen. Dengar haleluya, amin, pergi, maka amin pula lah khotbah itu semua. Lenyap. Baca, dengar lagi. 21 tahun ini kita sudah topik tentang salib. Saudara pikir gampang saya siap-siap ini? Karena mesti lihat jejaringnya. Ini Samuel kemarin Samuel, ini pasal yang mesti saya susun nih. Sulit. Saya berdoa ini. Sampai 28 sudah ada. Tapi saya rindu itu bisa 2 kali pada 28, 56 tema. Nggak tahu nyampe apa enggak. Tapi kalau boleh Tuhan tolong saya, buka lagi pikiran-pikiran untuk menggali lebih banyak lagi. Iya. Ayo kita belajar terus. Kita gali terus. Jadi dia yang pergi ke kayu salib. 7 kata penuh kuasa. Kenapa Yesus mati? Bukan untuk menebus dosanya ya. Yesus mati kenapa secara fisik? Karena kencang-kencang disalib. Karena disalib ya. Jadi kalau orang disalib pasti mati ya. Gitu ya. Jadi Yesus bisa mati toh? Halo? Bisa. Tapi Yesus air hidup. Halo? Yesus roti hidup. Yesus hidup yang kekal. Tapi bisa mati. Dibunuh orang. Disalibkan. Jadi dia bisa mati disalibkan. Kasihan sekali tuan orang Kristen. Karena mati bisa disalibkan. Makanya kamu tidak dengar lagi. Itu 7 kata penuh kuasa. Aduh Tuhan, ampunilah mereka. 7 kata penuh kuasa kepadamu Bapa. Yes. Dia mati bukan karena salib. Salib tidak bisa membuat dia mati. Dia mati bukan karena tombak. Tombak tidak bisa membuat dia mati. Dia hidup yang kekal. Tetapi dia rela mati, diberikannya nyawanya lewat kayu salib, lewat tombak orang berdosa. Itu sebab banyak orang tidak Kristen bilang kasihan Allah orang Kristen mati. Saya suka bilang bro, memang kasihan kalau Allah bisa mati. Tapi coba lo pikir, Allah yang gak bisa mati mau mati, bingung gak? Apa maksudnya? Allah itu kan gak bisa mati. Ya, saya setuju dengan kamu. Tapi dia mau mati untuk kita. Apa artinya? Betapa relanya, betapa kasihnya. Jangan bilang Allah orang Kristen mati di atas kayu salib. Salah. Allah orang Kristen mau mati di atas kayu salib, padahal dia tidak bisa mati. Kepadamu Bapa, kuserahkan nyawamu. Semua orang menyelidiki dia mati, darahnya keluar, cairan keluar. It's okay, asal medis, betul-betul mati, betul. Itu cuma dipakainya jadi alat kematiannya. Tetapi dia mati karena dia rela menanggungnya. Lazarus bisa dihidupkannya. Kira-kira bisa nggak Yesus berkata di atas kayu salib, maut pergilah. Lalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun disalibkan dia nggak mati-mati, bisa nggak? Bisa, ya namanya juga Tuhan, apa yang nggak bisa dibikinnya? Kalau kau jelas nggak bisa. Iya kan ya? Beda loh. Maka kalau kita mengerti kebenaran itu, terkagum-kagum. Ya.
Maka saya rindu saudara ya, terus belajar, ayo makin ngerti kebenaran. Bawa kawan-kawan yang mungkin selalu banyak yang gak ngerti sebenarnya. Jiwa-jiwa yang mau belajar, mereka-mereka yang keras kepala, mereka yang mau berdebat. Apa itu? Please, bawa kemari. Kita senang berdiskusi. Ya boleh tidak suka dengan kekristenan, mari kita diskusikan baik-baik. Saya bersyukur bertemu dengan banyak orang. Ya. Kesalahpahaman di dalam dunia ini lebih banyak karena perilaku orang Kristen sendiri. Orang bingung lihat kekristenan. Katanya Kristen gini, hidup orang Kristen tidak begitu. Orang Kristen terlalu getol, paling gampang bilang ini sesat, itu sesat, semua disesatkan. Karena paling gampang menunjukkan kita benar dengan cara bilang orang sesat. Tapi coba kamu hidup benar, sehingga orang merasa hidupnya tidak benar. Bisa? Mana ada? Hidup kita yang benar membuat orang, kok aku nggak hidup begitu ya? Itu mestinya suara yang paling hebat. Ingat, tidak ada pemimpin agama pada dirinya menyuruh orang menjadi pengikutnya. Kongfucu berkata, berikan pada anakmu pengetahuan, dia akan punya masa depan. Kongfucu berkata, paling tidak pada zamannya. Dan kalau dikembangkan, betul, dengan mau tahu, orang akan mencari tahu. Dengan mencari tahu, orang akan menemukan kebenaran. Karena pengetahuan yang benar dimulai dari mana? Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Saya kira ya, orang-orang seperti ini namanya common grace, mendapat anugerah umum yang hebat sekali. Wow, hebat. Saya kagum sama mereka. Mereka bukan Kristen, tapi pikiran mereka banyak sekali kalau saya perhatikan nilai Kristianinya. Sehingga saya seringkali menyebut Siddhartha Gautama, Kongfucu seringkali lebih pendeta dari banyak pendeta. Andai kata dua orang ini ketemu Yesus, andai-andainya, mereka menjadi dua dari 12 rasul itu. Saya ini berandai-andai as a quality. Saya menggali. Kalau mereka sampai ke situ wajar, itulah keterbatasan mereka. Tuhan tidak beri wahyu pada mereka. Hebat ya. Mestinya kita bisa menolong banyak orang kan datang ke Kristus. Kalau kita bisa dialog dan bukan langsung main sesat-sesat saja, hidup kita jadi model, akan jadi daya tarik yang manis. Ayo hidup. Muliakan Tuhan kita dengan hidup kita. Itu kebahagiaan, itu kepuasan kita. Sehingga saudara, penyaliban Kristus adalah penggenapan penebusan. Manusia ditebus dari dosa untuk mengembalikan manusia menjadi miliknya. Maka ingat, kita menjadi milik Allah, padahal tadi terpisah dari Allah. Kita disatukan dengan Allah karena Kristus rela menjadi tebusan, terpisah dari Allahnya. Pada waktu kapan dia terpisah dan kita dipersatukan? 7 kata penuh kuasa. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ada apa? Allah memalingkan wajah, tidak lagi melihat anak itu. Mengapa? Karena anak berlumuran dosa. Dosa siapa? Dosa seluruh manusia yang ditanggungnya. Sehingga dia terpisah dari bapaknya. Pada waktu itu kita dikembalikan, diperdamaikan dengan Bapa yang di surga. Tapi untuk itu dia terpisah. Kita dihidupkan, untuk itu dia serahkan nyawanya. Ini bayarnya. Puji Tuhan, dia rela. Mau apa? Apakah kita tidak lagi bersyukur? Dia tebus kita. Jadi jangan sekedar mengerti, oh Tuhan sudah tebus, dia baik, tebus dosa kita. Just itu tok. Gali ke dalam dan terkejutlah. Dan terkejutlah. Kadang-kadang dulu saya suka berdebat dengan diri saya sendiri kalau lagi persiapan. Kalau salah cari, alah ribet amat sih gitu loh. Karena saya punya kemampuan untuk mengolah dengan daya yang simpel. Tapi waktu saya mulai mendisiplin diri saya, makin lama makin enak. Jadi kalau saya belum buka yang lain, saya rasanya nggak pede banget terhadap satu kebenaran. Mesti buka lagi, kita buka lagi, cari lagi. Oh, oke, gini. Akhirnya saya bilang thanks God, karena ternyata saya sekarang dapat berkatnya banyak banget. Ya. Karena saya mesti mengolah ini banyak sekali dari data yang saya mesti belajar. Saya mesti menggali Alkitab. Lalu saya berikan pada saudara 45-50 menit, saudara dapat intisarinya semua. Iya kan? Kalau sampai tidak kau lakukan kan kelewatan ya. Tapi kalaupun kau tidak lakukan, tidak mengapa. Karena saya akan senang ke surga. Tempatmu
jadi tempatku. Kan makin luas ya. Maka jangan bodoh. Jangan kasih tempatmu sama aku. Ayo kita beradu. Terpacu. Amin. Betapa sulitnya jadi suami yang baik. Tapi saya adalah pengkhotbah yang terbaik untuk bikin suami baik. Tapi saya sendiri belum tentu suami yang baik. Dengernya. Jadi bapak bisa khotbah yang bagus-bagus. Pas Fitri saya ganti. Dimensi hubungan itu sampai filosofi psikologi saya dalamin itu. Hubungan sosiologi saya dalamin. Saya baca antropologi tentang isu gender, isu saya kali terus. Tapi akhirnya malu. Ya ampun, banyak banget yang gue tahu ya. Tapi yang kita lakoni kadang-kadang jadi kalah. Banyak pasangan-pasangan sederhana yang saya lihat hidup mereka lebih nice. Sebagai suami istri Kristen sederhana, tapi mereka lakonin. Aduh, kadang-kadang saya cemburu. Ya, lihat orang tua yang, waduh kayaknya mesra banget. Terus dengar cerita mereka waktu muda bagaimana. Waduh, suka malu loh saya. Ya, walaupun pada zaman sekarang kadang-kadang saya juga kagum dengan diri saya, karena lebih baik dari pasangan yang lainnya. Karena yang tua-tua udah mulai pada mati-mati kan, saingan baik jadi berkurang. Saudara. Zaman kita zaman brengsek nih, makin susah cari model. Zaman dulu saya, waduh, saya kagum. Saya senang ngomong sama orang tua, pengalaman mereka. Tante gimana dulu sama ngobrol. Ya, sederhana sekali cerita mereka, sederhana sekali tips-tips mereka. Tapi saya suka mendengarkan. Dan kadang-kadang saya tertegun, Tuhan begitu simpel ya. Tapi mereka lakukan. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Paling mudah kau terjemahkan waktu kita menikah ya. Suami, kau bukan milikmu saja. Istri, kau bukan milikmu saja. Tapi berdua saling memiliki. Ya gampang ya. Hei suami-suami, jawab aku jujur. Siapa yang paling kau cintai dalam hidup ini? Halo? Oh, jawab sendiri. Ayo, siapa yang paling kamu cintai dalam hidup ini, suami-suami? Istri. Ya, suaranya kecil. Itu pasti karena istrinya di samping. Istri, tapi sebelah udah melotot. Gue gak jawab, kawat lagi ribut urusannya. Istri, siapa yang paling kau cintai dalam hidupmu? Anak? Ada yang anak, ada yang suami ya. Yang suami takut uang belanja di stop. Yang anak pasti lagi marah sama suaminya. Jujur saja lah, yang paling kau cintai bukan anakmu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan istrimu, dirimu sendiri. Omong kosong ini. Saya suka marah sama anak saya. Kenapa? Karena mau saya tidak dituruti. Saya tidak rela. Karena saya tidak mau tahu dia mau apa. Yang saya mau tahu, saya sudah berkorban untuk dia. Dengar saya. It's me. Ya. Kadang anak saya juga tidak tahu kalau kemudian saya menyesali keputusan saya. Itu akan kelihatan dalam perbuatan saya. Lalu saya melihat sedikit kendor baik. Cuma kadang-kadang waktu saya mulai lembut baik, anak-anak mulai melunjak. Kurang ajar juga ya. Dia tahu aja posisinya, itu udah bikin susah. Gak bisa lagi nih. Bangun lagi kita kan. Hei, kan gitu. Anak, betul-betul orang berdosa ini ya. Kecil-kecil pun sudah mampu memanfaatkan. Indonesia, hidup kita ini perlu dirubah. Karena kita sudah ditebus. Maka yuk sama-sama yuk. Kalau kalian doakan aku dalam doamu. Maaf, terima kasih kau doakan aku sehat. Terima kasih. Kalau aku diberkati, terima kasih. Tapi titip yang paling penting, doakan supaya Tuhan pelihara saya dalam kesetiaan. Doakan supaya Tuhan bikin saya makin takut Tuhan. Itu yang pertama utama yang saya minta dari kalian. Kalau saya mau sakit pun tak jadi terulang. Ya, sakitku ini berkatku. Saya bersyukur pada Tuhan. Banyak hal yang indah dengan sakit ini yang makin saya alami. Secara personal, saya belajar. Yes, thanks God. Ya, tapi ada satu yang saya makin takut. Kalau makin terus tambah, tangga ini kan naik terus. Makin kita tinggi, badai angin makin kuat. Tergambar. Doa. Karena itu saudaraku yang terkasih, ayo kita belajar di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Dia. Maka biarlah kita belajar dan berkata, Tuhan, sudah Kau tebus aku, kini hidupku adalah milik-Mu. Amin.